Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Rohaini dari kelas Penjas 5B, nomor NIM 1804917 dengan nomor absen 22. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kedaruratan medis 5 yang sebelumnya sudah dijelaskan kedaruratan medis 4. Nah, pada kedaruratan medis 5 di sini, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pendarahan. Nah, pendarahan di sini yaitu suatu akibat atau terjadinya rusaknya dinding pembuluh darah yang disebabkan oleh trauma atau ruda paksa atau bisa juga oleh penyakit. Nah, pendarahan juga di sini terbagi menjadi dua, yaitu pendarahan dalam dan pendarahan luar. Nah, dalam pendarahan dalam di sini yaitu pendarahan bisa didefinisikan sebagai pendarahan yang tampak atau jelas atau terlihat oleh mata kita sendiri keluar dari luka terbuka gitu, terlihat. Jadi si pendarahannya itu keluar, misalkan jadi si darahnya itu keluar. Nah, berbeda dengan pendarahan dalam. Nah, pendarahan dalam itu biasanya tak terlihat dan si kulitnya itu tampak rusak. Kadang-kadang juga terlihat di bawah permukaan kulitnya itu berupa memar. Jadi sudah terlihat bahwa perbedaan dari pendarahan dalam dan luar itu terlihat dari keluarnya si darah. Nah, apabila pendarahan luar itu otomatis si darahnya keluar atau muncul terlihat oleh mata kita sendiri, dan pendarahan dalam itu pendarahan yang tidak bisa dilihat atau berbentuknya itu seperti memar, hanya lebam-lebam. Yang selanjutnya yaitu ada kualifikasi perdarahan. Nah, kualifikasi perdarahan di sini ada 3, yaitu perdarahan nadi atau arteri, yang kedua perdarahan balik atau vena, dan yang ketiga yaitu perdarahan rambut atau kapiler. Nah, pada perdarahan nadi atau arteri di sini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama si darahnya itu keluarnya memancar gitu. Terus yang selanjutnya yaitu seirama gitu dengan denyut nadi. Dan yang ketiga yaitu darahnya itu berwarna merah terang. Nah, yang selanjutnya ada perdarahan balik atau vena. Nah, ciri-ciri pada perdarahan balik atau vena itu yang pertama berwarna darahnya itu merah gelap, dan yang selanjutnya yaitu darah keluarnya itu mengalir. Nah, yang ketiga yaitu perdarahan rambut atau kapiler. Nah, pada perdarahan rambut atau kapiler di sini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu darahnya itu keluarnya itu merembes, dan yang terakhir yaitu darahnya itu berwarna merah gelap atau sama dengan perdarahan balik, hanya berbeda pada keluarnya si darah itu saja. Yang selanjutnya yaitu ada cara penanganan pada perdarahan sendiri. Yang pertama itu perlindungan penolong. Nah, sebelum kita menolong itu pastikan kita si penolong itu harus bisa melakukan perlindungan diri dulu gitu, dengan cara menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, selain itu juga jangan menyentuh mulut, hidung, mata atau makanan sewaktu memberi perawatan. Nah, buang bahan yang telah ternoda gitu. Nah, itu pada perlindungan penolong. Nah, yang selanjutnya yaitu cara mengendalikan dengan perdarahan luar. Nah, dalam cara mengendalikan perdarahan luar ini menggunakan teknik TET. Yang pertama tutup, yang kedua elevasi, dan yang ketiga tekan jalur aliran darah. Nah, pada T yang pertama di sini yaitu tutup perdarahan. Nah, tutup perdarahan di sini yaitu menggunakan kain yang bersih ya, tentu saja kainnya yang bersih. Terus selain itu juga menutupnya itu dengan cara menekan pada si perdarahan yang keluar itu. Selanjutnya yang kedua itu E. Nah, di sini yaitu elevasi. Nah, elevasi di sini yaitu meninggikan si perdarahan yang lebih tinggi dari jantung gitu. Jadi apabila si perdarahannya itu ada di tangan, otomatis kita pun harus meninggikan atau harus bisa meninggikan lebih tinggi dari peredaran darah jantung. Nah,
Terus yang ketiga itu yaitu tekan jalur aliran darah. Nah, setelah melakukan elevasi, langsung kita menekan pada jalur aliran darah yang telah kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya juga ada perawatan pada korban yang mengalami perdarahan, yaitu yang pertama itu bisa menenangkan dulu si penderita atau si korbannya oleh si orang yang membantunya. Terus sesudah itu melakukan teknik TET tadi. Yang pertama tutup perdarahan dengan melakukan atau dengan menggunakan pembalut atau kain yang steril atau bersih. Yang kedua elevasi, yaitu yang meninggikan lebih tinggi dari jantung. Yang ketiga yaitu tekanan pada point pressure atau menekan pada perdarahan yang dialaminya. Nah, setelah itu balut si pendarahan itu. Setelah kita melakukan teknik TET, kita langsung membalut si perdarahan yang keluar itu agar si perdarahannya tidak keluar atau bisa menghentikan si perdarahan tersebut. Nah, setelah itu bawa ke rumah sakit untuk penanganan medis yang lebih paham lagi. Ya, mungkin sekian pemberian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.